Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, kita harus menjaga kesehatan kita ya, karena beberapa minggu kebelakangan kan banyak sekali tuh yang demam, yang sakit, ada juga sebagian yang COVID. Nah, kita harus menjaga kebersihan agar kita selalu sehat dan menjaga pola makan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ulan, Bu. Ulan. Oh, Ulan kemana ya kira-kira? Nggak ada kabar, Bu. Oh, nggak ada kabar. Oh, ya sudah. Ada lagi yang tidak hadir? Kayaknya cuma satu, Bu. Cuman satu Ulan aja ya? Iya, sebulan. Oke, berarti keterangannya Alfa ya? Alfa, Bu. Oke. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang memimpin doa? Siapa nih ketua kelasnya? Bu. Iya, si Rahmi. Silakan Rahmi pimpin doanya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, amin. Alhamdulillah ya, berdoa kita sudah selesai. Terima kasih kepada Rahmi. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat, dengan penuh keberkahan untuk kedepannya. Amin. Nah, untuk sekarang, Ibu mau nanya dulu nih materi kita yang minggu lalu. Ada yang masih ingat? Bagaimana? Tentang kebersihan, Bu. Iya, benar sekali Fitri, tentang kebersihan. Masih ingat Fitri apa itu kebersihan? Kebersihan itu adalah bagian dari iman, Bu, dan juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan supaya kita itu sehat, kuat, pintar, dan juga semangat belajar. Iya, benar sekali. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan di pekarangan rumah kita, supaya kita tetap sehat. Nah, untuk minggu ini, dalam pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas materi baru nih, yaitu tentang cita-cita karirku. Nah, kita pernah dengar kan bahwa orang tua kita tuh pernah menanyakan, cita-cita kamu ingin jadi apa nanti jika besar? Pernah dengar kan? Pernah, Bu. Nah, ketika ditanya seperti itu, kalian jawabnya apa? Dokter. Ada yang jawab dokter. Selanjutnya? Guru, Bu. Jadi guru. Lagi? Pramugari. Pramugari. Nah, banyak sekali kan cita-cita yang ingin kita capai. Nah, oleh sebab itu, ini sepertinya lusu-lusu sekali ya anak-anak ibu pada hari ini. Sedikit, Bu. Sedikit. Oh iya, sedikit lesu. Oke, biar lebih semangat lagi kitanya. Nah, ibu ingin membuat salah satu permainan atau yang dinamakan dengan ice breaking. Apakah kalian mau? Mau, Bu. Oke, baik. Nah, nama permainannya itu adalah judulnya itu Siapa Saya. Nah, jadi ibu akan menyebutkan beberapa clue dari yang ibu sampaikan. Nanti kalian bisa menebak siapa sebenarnya saya, seperti itu. Nah, bisa kita mulai? Semua udah paham? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Clue yang pertama, saya selalu memakai baju putih. Clue yang kedua, saya bekerja untuk mengobati orang di salah satu rumah sakit. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu. Oke, Rahmi. Rahmi mau jawab apa? Apa jawabannya? Dokter. Ya, betul. Beri aplaus kepada Rahmi. Oke. Kita beri satu pertanyaan lagi. Saya adalah seorang yang bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan saya bekerja mendidik seseorang menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, Fitri. Apa jawabannya, Fitri? Ibu guru dan juga bapak guru. Iya, benar sekali. Ibu guru dan juga bapak guru. Nah, di sini tadi ada kan yang mau jadi ibu guru, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi bapak guru. Ada, Bu. Nah, oke. Udah semangat nih semua? Sudah, Bu. Oke, berikan kepada aplaus untuk kita semua terlebih dahulu.
Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, materi kita tadi cita-cita karirku. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu apa itu cita-cita? Keinginan, Bu. Keinginan. Lagi ada yang tahu? Pekerjaan, Bu. Pekerjaan. Nah, oke, di sini Ibu akan jelaskan nih. Cita-cita itu merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai dan dilaksanakan. Jadi, benar seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi. Cita-cita itu adalah satu keinginan. Nah, tetapi keinginan di sini, keinginan yang ingin kita laksanakan untuk kedepannya dan yang ingin kita capai dari masa kita sekarang. Nah, jadi dimana jika kita memiliki cita-cita dalam hidup merupakan hal yang penting bagi anak. Karena dengan adanya cita-cita, anak akan mengetahui gambaran hidup masa depan dan yang akan dijalankannya. Nah, jika kita sudah mengetahui apa itu cita-cita kita, maka kita tahu nih, oh misalnya saya ingin menjadi dokter. Nah, jadi kita harus berarti di SMA kita harus masuk ke jurusan IPA. Karena kan dokter nanti kan ada kimia, ada biologi, membahas tentang organ tubuh manusia. Nah, udah paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya cara mewujudkan cita-cita. Ada yang tahu cara mewujudkan cita-cita itu seperti apa? Belajar. Belajar. Selanjutnya? Berdoa. Berdoa. Lagi? Berusaha. Berusaha. Oke. Nah, yang kalian bilang semua benar. Belajar, berdoa, berusaha. Nah, di mana berusaha? Yang pertama itu ada berusaha. Nah, di mana misalnya nih, kita ingin menggapai suatu cita-cita, tapi kita itu tidak mau berusaha. Cita-cita kita tergapai enggak? Bisa jadi tidak, Ibu. Nah, cita-cita kita tidak akan tergapai. Nah, selanjutnya berdoa. Seperti yang dibilang teman-teman kita tadi, berdoa. Nah, dengan berdoa, dengan kita ikhtiar kepada Allah, maka cita-cita kita insya Allah akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Yang terakhir ada restu dari orang tua. Ada nggak nih yang sudah mengatakan kepada orang tuanya bahwa ingin menjadi ini, tapi orang tuanya bilang nggak usah jadi itu, jadi ini aja gitu. Ada nggak? Ada, Bu. Nah, jadi jika tidak ada restu orang tua, kita harus bagaimana? Berusaha meyakinkan orang tua kalau pilihan yang kita ingin itu adalah yang terbaik gitu, Bu. Ya, kita berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua kita bahwa kita bisa. Nah, selanjutnya faktor yang mendukung terwujudnya cita-cita. Ada yang tahu faktor-faktor apa saja? Enggak tahu, Bu. Ya, nggak tahu ya. Yang pertama ada faktor motivasi. Nah, kita perlu motivasi nggak dari lingkungan luar, dari lingkungan dalam, dari kedua orang tua, dari teman, dari guru, perlu nggak? Perlu, Bu, perlu. Perlu. Nah, cara kita mendapatkan motivasi itu perlu nggak? Kita harus mengikuti webinar, seminar, sosialisasi. Nah, jadi jika ada sosialisasi atau webinar atau seminar yang ada di sekolah kita atau di kabupaten kita, nah kita harus ikut ya. Iya, Bu. Yang membawa kita untuk menjadi lebih baik ke masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan dan wawasan yang kita miliki. Nah, itu adalah salah satu faktor untuk yang mendukung kita ke jenjang cita-cita kita. Nah, kita harus memiliki wawasan yang tinggi. Kita harus mengetahui bahwa jika cita-cita kita ingin menjadi guru, kita harus memiliki kita harus memiliki speak atau berbicara itu yang bagus agar kita bisa mendidik siswa-siswa kita nanti menjadi orang yang berguna di masa depan. Selanjutnya jaminan adanya biaya. Nah, jika kita ingin menggapai cita-cita kita perlu biaya nggak? Perlu, Bu. Perlu. Nah, jika misalnya nih kita tidak ada biaya, tapi kita ingin menggapai cita-cita, kita harus bagaimana? Belajar yang giat supaya dapat beasiswa. Iya, benar sekali. Benar sekali ya, anak-anak ibu sekarang udah pada pintar-pintar nih. Nah, ya benar sekali ya, kita harus terus belajar supaya kita bisa menggapai cita-cita dan banyak sudah beasiswa-beasiswa yang ada di negara kita maupun luar negara. Pingin kan ke negara lain sekolahnya? Bu. Ya.
Terus ada juga nih yang terakhir, faktor penghambat cita-cita. Nah, cita-cita tuh ada juga loh faktor penghambatnya. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya. Kurang rajin. Nah, di saat kita nih ingin menggapai cita-cita kita menjadi dokter, tapi kita malas belajar, kita malas mencari ilmu. Nah, itu yang dinamakan dengan kurang rajin. Nah, jadi jangan malas-malas ya anak-anak ibu semua. Iya, Bu. Yang kedua, faktor kemiskinan. Nah, di situ yang ibu bilang tadi, kita perlu biaya untuk menggapai cita-cita kita. Tetapi, jika kita belajar, jika kita semangat, jika kita berwawasan tinggi, maka semua itu akan terlewati. Tidak semua membutuhkan biaya jika kita pintar. Karena biaya siswa ada di mana-mana. Nah, selanjutnya, ketidaksempurnaan sejak lahir. Ada yang tahu ketidaksempurnaan sejak lahir itu seperti apa? Cacat fisik, Bu. Cacat fisik, cacat. Oke, benar sekali. Tapi banyak juga kan yang kita lihat nih, para orang yang, maaf ya, kayak tunanetra, tunarungu, tidak memiliki tangan. Tetapi mereka bisa sukses karena apa? Ada yang tahu? Karena mereka rajin belajar, Ibu. Iya, benar. Karena mereka rajin belajar, berdoa, dan berusaha. Nah, jadi kita sebagai orang yang sempurna, kita yang memiliki segalanya, kita harus rajin belajar. Nah, ini ibu ada ini nih. Kan ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang cita-cita. Ada faktor penghambat, faktor pendukung, pengertian cita-cita, contoh cita-cita. Nah, ibu mau kalian mengisi satu worksheet yang akan ibu bagikan. Nah, ibu bagikan dulu ya. Ya, Bu. Nah, di situ kan sudah ada tuh pertanyaannya, apa cita-cita itu? Mengapa cita-cita harus kita gapai? Bagaimana cara kita menggapai cita-cita? Nah, itu semua kan ada tuh. Jadi, ibu mau kalian bentuk kelompok dan menjawab itu waktunya ibu kasih berapa menit ya kira-kira? 2 menit, Ibu. 2 menit. Sanggup teman-teman yang lain? Sanggup. Oke, 2 menit ya ibu hitung dari sekarang. Silahkan. Nah, udah selesai kan? Nah, jika udah selesai, ibu mau satu orang itu untuk presentasi ke depan. Gimana? Siap, Bu. Oke. Nah, ibu bacakan soal yang pertama ya. Yang pertama tuh, apa itu cita-cita? Ayo, kelompok siapa yang mau jawab nih? Saya, Bu. Iya, kelompok 1 ya. Bagaimana, apa itu cita-cita? Jadi menurut kami cita-cita itu merupakan sebuah keinginan yang sempurna untuk dicapai ataupun dilaksanakan. Iya, keinginan yang dicapai. Sesuatu keinginan yang ingin kita capai. Nah, pertanyaan kedua. Apa faktor-faktor penghambat dan pendukung dari sebuah cita-cita? Ayo, kelompok siapa? Saya, Bu, kelompok 1. Oke, kelompok 1 lagi. Ya, silahkan. Antara faktor yang mendukung itu ada motivasi, dukungan orang tua, pengetahuan, terus adanya jaminan biaya, Bu. Iya, motivasi, dukungan orang tua, jaminan biaya, pengetahuan. Nah, benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita menggapai cita-cita? Dengan belajar. Dengan belajar, Ibu. Dengan belajar, lalu? Dengan berdoa, berusaha. Oke, baik. Berarti semua anak-anak ibu udah paham ya dengan materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Paham, oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi anak-anak ibu? Enggak, Bu. Nggak ada lagi ya? Ya, berarti semua sudah paham, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Maka di sini ibu rasa pertemuan kita cukup pada hari ini ya. Mungkin kita akan bertemu di minggu depan. Tetapi, ibu ada satu nih kata-kata motivasi untuk kalian. Wujudkanlah segala impian dan cita-citamu, agar kamu pun juga bisa mendunia berguna bagi orang lain. Nah, terima kasih ibu ucapkan kepada siswa ibu semua yang telah berpartisipasi dalam kelas kita hari ini. Terima kasih kepada waktunya. Dan ibu mau ada yang mimpin doa nih.
satu orang. Bagaimana? Siapa lagi tadi yang mimpin doa? Doa penutup? Saya Bu. Ya, silahkan Fitri doa penutup. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Fitriani yang telah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, kejar cita-citamu, kejar impianmu, banggakan kedua orang tuamu. Ingat. Oke. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.